Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta training online buku digital Wah di video conference sesi ketiga kali ini. Nah, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, yaitu satu, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang pada sesi sebelumnya, yaitu mengenai tentang mengubah buku yang tadinya formatnya yaitu dokumen menjadi HTML dengan Microsoft Word. Nah, kemudian juga menghapus daftar isi, header footer, dan merubah format pada gambar serta tabel. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tata tertib video conference. Nah, di sini saya akan sebentar akan menjelaskan tentang seperti biasanya, yaitu mengenai tata tertib video conference. Nah, oke. Berikut adalah tata tertib video conference. Yang pertama yaitu pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum kelas dimulai untuk tes audio. Yang kedua yaitu satu tempat vCon. Jangan satu tempat ada yang mengaktifkan dua koneksi vCon. Yang ketiga, peserta harus menonaktifkan mikrofon selama pemateri menerangkan. Yang keempat yaitu dilarang gaduh dan ribut selama kelas berlangsung. Yang kelima, peserta akan diberikan sesi untuk bertanya kepada pemateri. Peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan nama di kolom chat sesaat setelah host mengumumkan sesi tanya jawab. Peserta yang lebih dulu menuliskan namanya mendapat kesempatan paling pertama untuk bertanya. Yang keenam, bagi peserta yang tidak mengikuti aturan akan dikeluarkan dari video conference. Dan yang terakhir yaitu demikian tata tertib ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada bagian matrikulasi untuk buku digital di sesi ketiga yang akan dipimpin oleh Bapak Kristiawan Eko. Kepada Bapak Kris, saya persilahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sudah kedengaran suara saya? Maaf. Apakah sudah kedengaran suara saya dengan jelas? Sudah, alhamdulillah. Sudah dengar, Pak? Ya. Baik. Nah, mungkin saya akan mereview bentar tentang materi-materi kemarin yang sudah dibawakan oleh Pak Bima. Saya buka sikilnya terlebih dahulu. Oke. Mana nih? Oke. Saya akan mereview sebentar mulai dari HTML ke EPUB. Nah, kemarin kan seperti yang dijelaskan oleh Kak Bima, yaitu add exciting file. Setelah itu pilih HTML-nya, cari HTML yang sudah diekspor. New folder. Nah, sebagai contoh ini.
Nah, ini adalah file HTML yang sudah di import. Setelah itu ini saya hapus. Lalu ini udah jadi nih, yaitu udah termasuk bisa jadi digunakan untuk buku digital. Nah, setelah itu cover, cara menggunakan memasukkan covernya. Nah, itu tinggal klik tools. Setelah itu pilih cover. Nah, ini pilih yang image. Setelah itu Bapak Ibu cari covernya terlebih dahulu. Kemarin kan sudah diajarkan gimana cara membuat cover yang mudah menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, setelah itu saya coba cari covernya. Ini covernya. Nah, ini adalah covernya. Ini add semantik udah jadi cover. Nah, ini nanti adalah yang dijadikan cover. Setelah itu saya akan simpan. Oke, saya simpan. Setelah itu saya buka Radiumnya untuk melihat apakah sudah jadi. Ini sudah saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya tambahkan. Ini saya masukkan open. Nah, ini udah jadi, buku digitalnya udah jadi. Kira-kira sih yang simpel sih sebenarnya seperti itu aja. Namun ada tahapannya lagi, yaitu cara menambahkan video, setelah itu membuat daftar isi, terus memberikan informasi tentang buku ini miliknya siapa dan dibuat oleh siapa. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita akan mencoba memasukkan video dulu, video terlebih dahulu. Nah, yang pertama-tama Bapak Ibu harus udah punya videonya yang sesuai dengan bahan ajarnya kan ya. Nah, ini saya belum ada videonya, saya akan mencoba mencari video tersebut di YouTube saja. Nah, ini contohnya saya sudah lihat tadi, ini. Nah, ini adalah sebagai contohnya tutorial basic Flash for beginner. Nah, ini kan materinya adalah mengenal Adobe Flash. Nah, oleh karena itu saya ambil video yang sama dengan materinya. Nah, ini saya akan memberitahu caranya mendownload video dari YouTube. Sebenarnya ini nggak boleh sih, cuman ya, ya coba. Oke, nah ini tinggal masukin, dikopikan link ini, kopikan linknya, kopikan link. Setelah itu Bapak Ibu nantinya bisa masuk ke n.savefrom.net. Ini nanti bisa masuk di sini. Di sini Bapak Ibu bisa pastikan linknya tadi yang dari YouTube. Saya coba pastikan di sini. Setelah itu silahkan pilih yang ini. Nah, pilih tombol ini. Nah, ini di sini ada pilih downloadnya. Bapak Ibu bisa memilih download yang versinya yang besar atau yang kecil. Kalau yang 720 ini resolusinya besar, kalau 360 kecil. Nah, ini saya pilih yang 720 yang resolusinya lumayan besar. Pas lah, saya pilih download. Ini lagi proses mendownloadnya. Ini adalah berapa MB nih? 50 MB. Oke, tunggu sebentar, kira-kira 1 menit. Oke. Nah, kalau misal video Bapak Ibu udah terdownload, misalnya ini adalah videonya yang tadi. Ini sudah saya rename menjadi namanya video.
Nah, tinggal Bapak Ibu mencari letak mana video tersebut yang mau ditaruh. Nah, misal saya akan menaruhnya video tersebut di bagian sini. Setelah, ya di bagian sini. Nah, ini saya klik kanan saja. Bapak Ibu nanti bisa coba bersama-sama. Klik kanan. Setelah itu pilih insert video. Maaf, insert file. Silakan pilih insert file. Setelah itu Bapak Ibu silakan pilih yang video ini, yang bukan yang L tapi video. Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih other file untuk menguploadnya. Nah, silakan Bapak Ibu cari video mana yang mau ditaruh di bagian situ tadi. Contohnya ini. Ini adalah video yang akan saya letakkan di tempat tadi. Saya pilih videonya. Setelah itu pilih open. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sigil ini karena sigilnya versi lama, jadi video tersebut tidak bisa dijalankan secara langsung. Jadi, menjalankannya setelah dibaca di Radium atau di handphone pakai Moon Reader. Kalau di sini, di sigilnya, itu kan kita pakai versi lama, jadi nggak bisa. Namun, bila Bapak Ibu menggunakan versi baru, sigilnya itu ada fitur langsung di play videonya. Tapi kita menggunakan versi yang lama tidak masalah. Nah, setelah itu di sini video sudah kita masukkan. Setelah itu kita akan men-setting besarnya video tersebut. Contohnya, sebagai contoh seperti ini. Saya klik videonya. Setelah itu pilih yang di bagian atas ini. Menu ini. Di code ini, samping buku, dipilih. Nah, nanti akan berubah jadi script atau tulisan seperti ini. Ini langsung video call. Nah, di sini Bapak Ibu langsung silakan nantinya ditambahkan ukurannya dengan cara width, width, lebarnya berapa? Contohnya ini saya isi menjadi 450 px. Ini dikira ukurannya sekitar 450 atau 350 saja, tidak masalah. Karena kalau terlalu besar itu nanti kalau dibaca di Radium atau buku handphone itu akan berantakan. Oleh karena itu kita coba menjadi 450. Bagaimana? Maaf Bapak Ibu, apakah kedengaran suara saya? Dengar? Nah, Oke, saya lanjut ya. oke. Baik. Nah, ini kalau sudah. Dengar. Oh, Ya. udah. Oke. Nah, kalau sudah ditambahin bit ini, itu nanti Bapak Ibu book view. Untuk kembali ke tampilan awalnya, dipilih book view. Nah, nanti akan agak lebar dikit. Nah, misal Bapak Ibu tiba-tiba seperti ini nih, harus diklik apa? Contohnya kepencet atau gimana, nanti tinggal diubah menjadi book view saja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita coba tes terlebih dahulu apakah sudah bisa keluar video tersebut. Bisa simpan, file, save. Setelah itu saya buka Radiumnya. Saya kembali, ini saya hapus yang lama. Saya tambahkan. Nah, ini. Nah, kita coba tes.
Nah, ini adalah videonya tadi yang kita kita taruh. Nah, ini contoh, kita coba jalankan. Nah, nah kira nah kira-kira untuk menambahkan video seperti itu. Untuk ini kita masih menggunakan versi web, menggunakan komputer untuk melihatnya. Bila Bapak Ibu nantinya menggunakan handphone, menggunakan moon reader atau pembaca lainnya, itu nanti videonya itu bisa dibesarkan atau ya bisa dibesarkan. Cuman di sini kayaknya fiturnya udah hilang. Kemarin kalau nggak salah ada fitur buat memperbesar video tersebut, namun ini udah hilang. Namun untuk di handphone, membaca di handphone itu ada fitur tersebut untuk memperbesar video tersebut. Nah, kira-kira untuk membuat video, untuk memasukkan video ke dalam buku digital kira-kira seperti itu. Dan misal untuk menambahkan gambar, sama. Cara memasukkan sama, tinggal klik kanan, insert file. Misal gambarnya sudah tersedia di sini, tinggal kita masukkan saja. Namun bila gambarnya belum ada, itu tinggal insert file, lalu masuk image, other file, pilih gambarnya mana. Contohnya covernya saya buat gambar, oh sudah jadi gambar, nggak bisa. Other file, saya cari gambar dulu. Oke, contohnya ini Doraemon. Nah, ini gambarnya. Nah, oke. Untuk menambahkan media audio, video, lalu gambar, itu kira-kira sama. Step by step-nya, metodenya. Kira-kira seperti itu. Klik kanan, insert file, cari gambar atau video atau audionya. Dan jangan lupa untuk video di setting lebarnya terlebih dahulu dengan cara seperti tadi. Masuk ke bagian kode ini, code view, klik. Setelah itu silakan cari videonya tadi. Contohnya ini videonya tadi, ini nama filenya, nama videonya. Nah, ini tinggal ditambahkan setelah src ini. Jadi width sama dengan petik 2, terus besarnya 450 px, terus petik 2 lagi. Setelah itu di sini ada penutupnya. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, untuk penaruhan atau penempatannya, jangan sampai lupa ini dihapus atau naruhnya salah. Di sini itu nggak bakal jalan video tersebut. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk pembuatan tabel of content atau daftar isi. Nah, gimana caranya? Di sini kita harus tahu terlebih dahulu mana judul, mana apa namanya? Kalau saya coba masuk Word dulu karena saya lupa nama-namanya. Oke. Nah, contohnya ini adalah judul. Setelah itu di sini ada heading 1, di bawahnya ada heading 2, terus di bawahnya ada submenu subheadingnya, contohnya seperti ini. Nah, itu nanti kita bisa bikin menjadi daftar isi. Kita coba. Nah, ini adalah sebagai contoh. Ini saya buat judulnya terlebih dahulu. Tutorial, pembelajaran. Saya ubah.
mengenal Adobe Flash Profesional. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah judulnya. Ini judul. Nah, caranya adalah ini kita seleksi terlebih dahulu dengan cara geser aja seperti ini. Geser seperti ini. Setelah itu kita pilih untuk judul, kita ubah menjadi H1. Nah, ini sudah menjadi H1. Bila di sini udah ada tombol kayak tampilannya berbeda dengan H2 ada 3 ini. Nah, ini adalah H1-nya. Lalu di bawahnya H1 adalah submenunya, ada submenu. Nah, ini saya ubah menjadi H2. H2 di bawahnya lagi ini ada 2 juga, ini saya ubah menjadi H2 lagi. Terus di sini ini A, berarti ini di bawahnya yang tampilan tool ini, tampilan tools and stage, ini saya ubah menjadi H3. Bawah lagi ini juga H3 karena yang A sama B di bawahnya tampilan. Terus ini saya ubah menjadi H3 juga. Saya cari lagi, ini H3. Ini H3. Ini adalah H2. Lalu H3. 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 H3 lagi. Ini H2. Ini H2. Ini H3. Ini juga H3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cara menampilkan daftar isinya nanti di sini kalau sudah diubah menjadi heading-headingnya, itu nanti di sini akan tampil. Caranya gimana? Itu nanti Bapak Ibu pilih, klik yang bagian ini, generate table of content. Itu nanti diklik saja, klik generate table of content. Nah, ini sudah kelihatan nih. Ini H1, H2, H2, H3, H3 di sini juga sudah kelihatan level-levelnya. Sudah tertata rapi untuk daftar isinya. Nanti bisa menyesuaikan ya, Bapak Ibu, untuk daftar isinya sesuai dengan buku atau materi Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah, nanti silakan pilih atau klik OK. Klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul tampilannya table of content-nya atau daftar isinya. Nah, gimana cara kerjanya daftar isi ini? Bapak Ibu tinggal pilih di sini aja. Contohnya, saya kalau mau masuk ke bagian import ini, saya harus men-scroll jauh banget. Nah, oleh karena itu, di sini di daftar isi tinggal klik saja import. Nah, nanti akan langsung ke tempat atau ke bagian import atau ya menu import ini. Contohnya ke B. Nah, langsung ke B stage ini, mengenal timeline. Kira-kira seperti itu untuk table of content. Setelah itu kita akan menambahkan daftar isi di sini. Ya, kita coba daftar isi. Kita coba terus. Oke. Terus. Ini kenapa? Bentar. Oh ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini mengenal profesional. Ya, jadi untuk ngegenerate daftar isinya, Bapak Ibu tinggal klik tools, table of content, create HTML table of content. Nanti akan dibuatkan
sebuah HTML di sini, langsung akan jalan di ini letak-letaknya. Jadi ini adalah urutannya. Pertama-tama adalah cover. Yang akan ditampilin pertama adalah cover ini. Setelah itu, setelah cover, langsung masuk ke table of content. Ini saya ubah menjadi daftar isi. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Nah, setelah itu, di sini setelah TOC adalah atau table of content, lalu masuk ke tutorial Adobe Flash. Nah, nanti langsung masuk ke bagian sini. Kira-kira seperti itu untuk membuat table of content atau daftar isi. Oke. Setelah itu untuk gambar, maaf, aset video, audio, dan gambar itu tadi sudah jelaskan. Lalu table of content atau daftar isi sudah. Sekarang kita akan lanjut dengan metadata editor. Metadata editor ini adalah sebuah tools untuk menginformasikan ini tuh bukunya siapa, terus bahasanya bahasa apa, ada ISBN-nya atau enggak, kira-kira seperti itu. Nanti akan kita coba bersama-sama sekarang. Kita lanjut ke metadata editor. Nah, Bapak Ibu bisa coba klik menu metadata editor. Untuk title, ini adalah judul buku Bapak Ibu masing-masing. Kalau sebelumnya titelnya tadi titelnya nggak ada, nanti di Radium akan tampak tampilan seperti ini. Nah, nggak ada judulnya di sini, nggak ada judulnya. Pembuatnya siapa, informasinya di sini kosong semua. Jadi oleh karena itu kita akan mengisinya. Nah, di sini titel adalah judul buku tersebut. Contohnya tadi, judulnya mengenal Adobe Flash profesional. Ini adalah judulnya, titelnya mengenal Adobe Flash profesional. Nah, autor di sini adalah pembuat buku tersebut. Contohnya pembuatnya adalah ini sebagai contohnya saja, pembuatnya adalah saya, Setiawan Saputra. Nah, di file as ini bisa Bapak Ibu kosongin, ini nggak masalah, dikosongin saja. Untuk language itu silakan Bapak Ibu cari Indonesia. Nah, yang Indonesian saja. Tergantung buku Bapak Ibu bahasanya apa. Contohnya saya kan menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya pilih bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu buku tersebut adalah buku bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Inggris, itu untuk language-nya bisa diubah menjadi bahasa Inggris. Pilih Inggris. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu, ini misal buku tersebut, buku yang Bapak Ibu buat dari awal, dari materi, video, dan lain-lain itu Bapak Ibu sendiri yang buat. Setelah itu Bapak Ibu ajukan ISBN-nya, Bapak Ibu bisa tambahkan ISBN-nya. Contohnya di sini. Ini di sini ada ISBN. Nah, silakan Bapak Ibu pilih ISBN-nya. Kalau Bapak Ibu udah punya ISBN untuk buku tersebut loh ya. Silakan add basic lalu ISBN. Lalu di sini value-nya ditulisin nomor ISBN-nya. Contohnya saja bebas ini karena saya belum ada. Nah, kata seperti ini. Terus publikasi. Ini ada publikasi enggak ya? Nah, di sini ada publisher. Jadi yang nge-publish ini contohnya bila Bapak Ibu ada yang nge-publish atau dapat ISBN-nya dari mana? Terus kan ada publisher-nya kan ya. Kalau udah ada ISBN-nya pasti ada ya publisher-nya.
Nah, di sini publisher-nya misal Bapak Ibu mendaftarkan buku tersebut ke Siamulek untuk mendapatkan ISBN-nya. Nah, itu di publisher sini dikasih yang pendaftarnya publisher-nya, contohnya Siamulek. Kira-kira seperti itu. Oke, setelah itu udah sih. Setelah itu udah. Kalau masih ada lagi yang mau ditambahkan, tidak apa-apa. Contohnya ini language udah, contohnya format. Ini formatnya apa? Contohnya kasih format EPUB. Karena formatnya EPUB, dikasih format EPUB. Kalau sudah, klik OK saja. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembuatan buku digital. Semua sih sudah. Fiturnya sih sebenarnya sama kayak Office. Misalnya mau ditaruh di tengah atau pinggir, itu tinggal di atau ada penomoran misal di buku di Office kemarin belum dikasihin nomor, contohnya di sini nomor. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sama kok, apa namanya, fitur-fiturnya sama kayak Microsoft Office. Nah, setelah itu kita coba lihat nih di buku di Readiumnya jadinya seperti apa. Ini saya simpan terlebih dahulu, jangan lupa disimpan nantinya. Disimpan, masuk ke Readiumnya, ini saya delete atau saya hapus. Nah, saya tambahkan ini yang buku digitalnya ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah kelihatan nih Bapak Ibu informasinya. Ini adalah judulnya tadi. Nah, ini adalah author pengarangnya. Ini nanti kira-kira seperti itu. Dicoba kita baca, pilih read. Nah, di sini sudah tampil tabel of content-nya. Maaf, daftar isinya. Jadi daftar isinya bisa dilihat di sini, di sebelah kanan. Nah, atau di sini juga ada, di sini sudah kita buat daftar isinya sama di bagian sini atau di sini juga ada daftar isinya. Jadi Bapak Ibu mau menggunakan daftar isi yang di sini dan menambahkannya di sini, ada dua, itu tidak masalah. Nah, contohnya kita akan masuk ke import. Nah, kita akan langsung diarahkan ke bagian import. Atau kita pilih ke tampilan, di bagian ada videonya tadi yang kita isikan. Nah, kira-kira pembuatan buku digitalnya kira-kira seperti ini. Ini sudah jadi buku digital dan sudah bisa nantinya bisa dipublish di siamarket.siamarket.rg atau yang lainnya. Nanti bisa dimintakan ISBN-nya dan lain-lain. Mungkin untuk buku digital sampai sini dulu. Ada yang tanya, apakah ada sekarang sesi tanya jawab? Nanti akan saya lanjut tentang cara mendaftar di Siamarket. Kira-kira seperti ini dulu. Kira-kira setengah jam untuk sesi tanya jawab tentang buku digital ini. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bapak Bima. Silakan Bapak Bima. Baik, terima kasih Bapak Gustiawan Eko pembuatan buku digital itu sendiri. Nah, berikutnya yaitu kita masuk ke sesi untuk tanya jawab.
Pertama di sini saya akan mencoba untuk membuka di bagian diskusi di forum MOC kita dari 3 hari yang lalu. Sebentar. Nah, oh iya. Nah, oke, di sini ada dari Ibu Desta mengenai beberapa jam yang lalu, yaitu apakah buku digital ada edisi revisinya. Nah, sebenarnya untuk revisi itu bisa dilakukan oleh peserta kapanpun jika ada perubahan. Karena di Sia Market itu walaupun sesi untuk video conference atau pelatihan training online ini sudah berakhir, Bapak Ibu masih bisa membuat buku digital sendiri, dan bila ada revisi nanti juga masih bisa merubah buku tersebut. Selanjutnya ada dari Ibu Astuti, yaitu mengenai pada daftar isi untuk tulisan bab 1 termasuk H1 atau dihilangkan saja. Baik Ibu Astuti, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kristiawan Eko tadi mengenai pembuatan heading 1. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa judul itu yaitu menggunakan H1. Kemudian nanti di subjudulnya, misalnya di bagian seperti kalau di dalam karya ilmiah itu ada 1 yaitu mengenai latar belakang, itu adalah H2. Kemudian jika ada subbab lagi itu yaitu H3. Seperti itu. H1 digunakan untuk judul. Ini 3 hari yang lalu sudah kita bahas sepertinya. Oh, mungkin di sini ada satu dari Bapak Desta, yaitu mengenai video yang dimasukkan dalam buku digital tidak terbaca di Android pada aplikasi Moonreader. Nah, ini bisa dijelaskan oleh Bapak Kris mungkin, yaitu atau bisa didemonstrasikan seperti Moonreader itu bagaimana. Pada Bapak Kris, persilahkan. Dari Bapak Desta mengenai mengenai video yang di aplikasi Moonreader tidak bisa jalan. Videonya Nggak jalan. Videonya nggak jalan, oke. Iya ya? Iya. Oke, untuk video nggak jalan, kemungkinan adalah ini ukurannya terlalu besar. Karena ukuran terlalu besar, jadi tidak bisa dijalankan. Maka dari itu, Bapak Ibu setting ukurannya kayak tadi. Contohnya ini, masuk ke code, videonya tadi di mana ini. Nah, ini ditambahin width-nya. Width-nya ukurannya berapa? Contohnya 450 atau 350, itu silakan disesuaikan. Di-share Mas, di-share. Oh, maaf. Share screen ke saya. Ini udah. Belum, masih kosong, Pak. Oke, sebentar, Pak. Oh ya. Sebentar ya, saya cari dulu, Pak. Mana ya? Ini. Oke, saya share lagi. Nah, tadi kemungkinan video tersebut tidak jalan karena ukuran atau lebarnya video tersebut terlalu panjang, terlalu lebar, jadi tidak bisa dijalankan. Nah, oleh karena itu di bagian video sini, ini silakan nantinya tambahkan width-nya. Contohnya ini adalah video tadi. Nah, ini tambahkan width sama dengan petik 2, terus ukurannya silakan sesuaikan 350 atau 450. Setelah itu
PX jangan sampai lupa, terus petik 2 lagi. Formatnya kira-kira seperti ini. Width sama dengan petik 2450 PX, terus untuknya di sini. Nah, kira-kira seperti itu untuk salah satu cara mengatasi video tidak jalan di Moonreader atau reader lainnya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Bima. Baik, terima kasih Pak Eko. Bagaimana Bapak Testa? Bisa mengaktifkan mikrofonnya jika sudah bergabung di Vicon ini. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bapak Saleh mengenai sampai kapankah para peserta dapat mengakses web MOC? Apakah setelah selesai course ini masih bisa dibuka seterusnya? Oke, pertanyaan ini sepertinya sudah dibahas di pertemuan sesi sebelumnya, yaitu bahwa web MOC ini bisa diakses kapan saja, Pak. Walaupun course ini sudah selesai dilaksanakan, Bapak masih dapat mempelajari kembali materi-materi yang ada di moc.jamelek.org. Seperti itu. Lalu sekarang kita coba lanjut di bagian chat. Bentar, saya periksa dulu daftar chatnya. Nggak kelihatan ya. Ini aja. Oh. Baik. Dari Ibu Dwi Ani Agustin mengenai untuk penerbit kita tulis apa? Pak Kris, untuk penerbit itu ditulis nama penulis atau publishernya. Untuk penerbit itu adalah diisi dengan penerbit atau publishernya. Oke. Nama publishernya. Baik, untuk penerbit sendiri itu adalah setelah mendapatkan ISBN atau ada pihak lain yang mempublish buku tersebut, bisa dimasukkan di bagian publisher yang telah dijelaskan oleh Bapak Kristiawan Eko di metadata yang ada di buku digital tadi. Bagaimana Ibu Dwi Ani? Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Erni Katarina Setiawati, untuk memasukkan gambar atau video apakah sebelum atau sesudah menjadi buku digital? Nah, seperti step-step yang telah dijelaskan atau langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Bapak Kristiawan Eko, yaitu tadi pada ketika memasukkan gambar dan video, itu bisa dilakukan pada saat buku yang tadinya sudah dijadikan HTML dan diimport ke dalam aplikasi Sigil. Nah, nanti ketika merapikan konten-konten yang ada di Sigil, itu juga bisa diikutsertakan memasukkan gambar yang kurang atau video yang ingin dipasang, seperti itu. Halo Ibu Erni Katarina. Bisa mengaktifkan mikrofon jika ingin ada pertanyaan yang lain atau masih belum jelas. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, dari Ibu Dwi Lusdiana di sini yaitu mengenai menyimpan video dari YouTube yang sudah di-copy. Jadi mungkin ini adalah tata cara yang tadi, yaitu cara mendownload video yang ada di YouTube, bisa dijelaskan kembali oleh Bapak Kristiawan Eko. Jadi di sini ada dari Ibu Dwi Lisdiana, yaitu cara menyimpan video dari YouTube. Cara mengambil video dari YouTube ya.
Ya, Oke, bisa diulang. saya coba share screen. Sebentar. Mana ya? CC. Oke, saya coba share screen. Nah, ini sebagai contoh, saya ngambil video-video yang ada di YouTube. Contohnya Adobe Tutorial, Adobe Flash Tutorial. Nah, contohnya ini. Jadi di sini. Jadi di sini eh, linknya ini nanti di copy saja, dikopikan di sini. Bapak Ibu dapat membuka di an.savefrom.net. Saya coba kopikan di Notepad. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dibuka di sini an.savefrom.net. Nah, setelah itu kopikan link video di sini. Link videonya ini copy, pastikan di bagian sini. Dipastikan di bagian sini. Nah, kita tunggu. Setelah itu silakan pilih downloadnya. Kalau pilih download untuk mendownloadnya, nanti tinggal pilih download saja, klik download. Nah, nanti proses download akan langsung dimulai. Kira-kira seperti itu, Ibu. Bagaimana? Terima kasih. Oke, Mas sama-sama. Kris. Ya. Sama-sama, Ibu. Baik, kita lanjut di pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai apakah dari dari Bapak Joko Sihwidi, apakah Syamolek bisa memberi nomor ISBN untuk publisher itu sendiri? Pak Kris, bagaimana tentang ISBN sendiri? Apakah Syamolek bisa menjadi publisher? Oke, maaf tadi dari siapa, Bapak siapa? Dari Bapak Joko. Bapak Joko. Oke, Bapak Joko. Jadi kalau Bapak Joko berminat mendaftarkan SBN-nya, nanti untuk sesi ini sebenarnya untuk sesi besok akan saya jelaskan ulang nantinya. Jadi ini Bapak Joko tinggal atau Bapak Ibu nanti tinggal mengirimkan email, nanti akan saya beri formatnya. Untuk sesi besok sih akan saya kirimkan formatnya, yaitu kira-kira kalau nggak salah adalah gambar ini cover. Setelah itu buku digitalnya dalam bentuk EPUB tadi dikirimkan ke email Syamolek. Nanti Syamolek akan akan mengirimkan ISBN-nya. Jadi ISBN itu akan direview terlebih dahulu oleh tim Syamolek. Nanti akan dikirimkan ke pusatnya. Setelah itu pusat akan mengirimkan ke Syamolek lagi ISBN-nya. Setelah itu ISBN tersebut akan dikirimkan melalui email ke email Bapak Ibu masing-masing. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk pengajuan ISBN itu harus bukunya murni buatan sendiri. Jadi tidak contohnya video tadi kan sebagai contoh, ini kan hanya pelatihan, jadi tidak apa-apa. Jadi waktu permintaan atau pembuatan ISBN tidak boleh ada video yang ambil dari orang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kira-kira seperti itu Bapak Joko. Bagaimana? Oke Mas, Baik. maksud saya berarti ya yang Syamolek ini bisa menjadi publisher langsung gitu ya? Bisa Bapak. Tadi Bisa alamat nanti emailnya kemana itu Mas? mungkin untuk email akan kami kirimkan besok untuk sesi keempat Bapak, karena itu waktunya sesi keempat. Karena seperti itu Bapak. Oh, dihemat ya Mas ya. Iya Bapak. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak, sama-sama. Baik, selanjutnya juga sama tadi dari Pak Joko mengenai apakah Sigil hanya bisa
menampilkan file EPUB. Sigil tadi dasarnya kita awalnya yaitu merubah dari dokumen menjadi HTML, Pak Joko. Nah, otomatis secara tidak langsung Sigil sendiri juga bisa membaca file HTML tersebut. Nah, kemudian baru nanti ketika buku tersebut akan dijadikan buku digital, dari Sigil kita bisa menyimpannya dengan format EPUB. Nah, di mana EPUB nanti yang dibaca oleh Readium dan aplikasi yang dari smartphone, yaitu seperti Gitar Reader atau Moon Reader. Jadi seperti itu, Pak Joko. Kemudian ini juga ada dari Ibu. Maaf Mas, nanya dulu Mas, maaf ya. Oh, boleh. Bagaimana Pak Joko? Nah, kalau misalkan buku tadi sudah dibaca di Medium di sini. Ya. Kemudian untuk membacanya di Android gitu gimana cara? Androidnya harus diinstal dulu dengan khusus gitu. Androidnya tadi cukup diinstal ini Pak. Apa namanya kan sebentar saya share dulu. Nah, di sini pada aplikasi buku digital, Bapak bisa mendownload aplikasi Gitar Reader dan Moon Reader. Nanti aplikasi ini bisa langsung di-copy ke dalam Android Bapak. Ya, atau Bapak bisa langsung masuk ke Play Store. Nah, yaitu misalnya di sini Bapak ingin menginstal aplikasi Moon Reader. Nah, tulis saja Moon Reader. Nah, langsung di sini nanti akan terlihat Pak di sini aplikasinya. Tinggal dibuka, lalu di Android Bapak langsung klik saja pasang. Nanti kalau sudah dipasang, baru buku digital Bapak yang .epub tadi dimasukkan ke direktori Android Bapak. Nah, setelah ya, jadi begitu Pak. Nanti apa namanya file EPUB-nya dimasukkan ke dalam Android, lalu nanti tinggal buka aplikasi Moon Reader-nya dan buka langsung file buku digital Bapak seperti itu. Oke. Ya. Sama-sama Bapak. Sebentar saya lihat lagi di pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini baik. Ada dari sebentar saya cari dulu pertanyaannya. Dari Ibu Deni Puji Rahayu, yaitu tentang bolehkah materi ini mengambil materi yang akan dijadikan buku digital ini mengambil dari buku atas nama buku lain. Kemudian nanti atas nama buku pengarang tersebut adalah nama kita. Jadi begini Ibu Deni Puji Rahayu, yaitu untuk buku digital ini diusahakan yaitu hasil karya sendiri. Karena ketika nanti bila dipublish untuk ISBN-nya itu harus dari buku sendiri. Nah, mengenai sumber sendiri atau daftar pustaka boleh dilampirkan, tapi hanya dari nanti ketika di akhir sesi yaitu pada penugasan itu boleh. Tapi untuk nanti jika ingin dipublish dalam bentuk ISBN itu tidak bisa. Jadi seperti itu Ibu Deni. Halo Ibu Deni, Ibu Deni Puji Rahayu. Iya Pak. Bagaimana, sudah paham dengan penjelasan tadi? Oke, sudah paham Pak. Terima kasih. Ya baik. Lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, yaitu sebelumnya dari Bapak Edi Marwanda, yaitu
mohon untuk diulang tentang cara menempatkan daftar isi di bawah judul. Jadi yang TOC tadi bisa dijelaskan oleh Bapak Kristiawan Eko untuk mengulang lagi mengenai cara menempatkan daftar isi tersebut. Baik Bapak Kris untuk Oke. didemokan. Em, Sebentar. mohon jadiin presenter. Oke, sudah. Saya akan coba share screen dan mendemokan ulang cara memasukkan ini ya, apa namanya? Table of content atau daftar isi. Saya buka sikilnya. Nah, di sini saya coba hapus daftar isi yang tadi saya buat. Nah, sebenarnya daftar isi kan daftar isi sudah dibuat terlebih dahulu, mana yang heading 1, heading 2 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan tabel of content di dalam sini di bawah apa namanya? Di dalam bawahnya judul misal. Nah, ini saya buat contoh Bapak inginnya di bawah judul ada table of content atau daftar isi. Nah, ini saya bikin satu lagi blank HTML file. Nah, ini saya kopikan judulnya. Saya copy atau cut saja, cut judulnya. Ini adalah heading 1. Setelah itu di bawah judulnya nanti ada daftar isi. Nah, cara membuat daftar isinya itu pilih tools, setelah itu table of content, setelah itu table of content, pilih create HTML table of content. Nah, di sini. Nah, ini diubah menjadi daftar isi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah urutannya di bagian sini. Jadi pertama-tama yang paling atas kita tarik terlebih dahulu. Cover pertama pasti cover. Setelah itu yang kedua adalah ini judulnya. Judul, karena Bapak tadi mintanya judul terlebih dahulu atau ini aja ya. Nah, judul taruh sini. Saya langsung daftar isinya. Ini berarti yang di sini saya hapus. Nah, pertama-tama yang di tampilan adalah cover. Setelah itu TOC. TOC adalah daftar isinya. Nah, karena Bapak tadi minta daftar isinya setelah judul. Jadi di sini adalah judulnya terlebih dahulu. Ini daftar isi juga akan saya tambahkan menjadi heading 2. Heading 2. Saya ubah lagi. Ini saya hapus. Sebentar. Saya perbaiki ini saya. Oke. Nah, ini adalah judul. Ini daftar isi. Ini daftar isinya. Setelah itu akan dilanjutkan ke tutorialnya ini. Yang di sini. Nah, setelah itu di save. Disimpan. Kita akan coba lihat lagi di readingnya. Oke. Kembali lagi. Saya tambahkan. Oh, benar. Ini saya hapus terlebih dahulu. Digital tutorial. Oke. Nah, kita buka. Nah, ini udah kelihatan. Ini daftar isi yang kita buat tadi. Setelah itu di sini kita buat daftar isi. Nah, ini adalah daftar isinya. Daftar isi ini judulnya mengenal Adobe. Nah, nanti bisa dilanjutkan ke page-page berikutnya. Kira-kira seperti itu, Bapak. Bagaimana? Oke, terima kasih Pak Chris. Oke, sama-sama Bapak. Satu Pak, berarti itu misalkan judul sendiri, daftar isi itu bisa halaman sendiri ya Pak ya? Itu bisa kita ubah sendiri.
Contohnya di sini kan, ya, ini nama cover, terus kan tadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita tambahkan lagi nama judul, atau di sini langsung diketikin apa itu bebas, terserah Bapak. Nah, tapi jangan lupa ini ada tampilannya mulai dari cover yang pertama, yang kedua TOC atau daftar isi tadi. Nanti yang ketiga adalah tutorialnya. Kira-kira seperti itu Bapak. Bagaimana Pak? Halo Bapak Edi. Oke, Halo. baik. Ya, halo Pak. Menjadikan sendiri, Pak. Bagaimana untuk Untuk menjadikan halaman tersendiri gitu. Daftar isi Oh, untuk- halaman sendiri gitu. Oke. Daftar isi halaman sendiri. Ya. Oke, ini saya hapus lagi. Tinggal ini saja Pak. Pilih tools, setelah itu table of content, setelah itu pilih create HTML, table of content. Nah, ini nanti akan muncul HTML daftar isinya sendiri. Ini tinggal saya ubah jadi daftar isi. Nah, ini jangan sampai lupa ditaruh di bawahnya cover. Kira-kira seperti itu Bapak. Oh, gitu. ya bagaimana Pak Edi? Terima kasih Pak Eko, Pak Kris. Ya, sama-sama Pak. Gimana? Oke, Buka MOC di situ ada. selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang sebelumnya perlu saya sampaikan, yaitu kepada peserta yang ingin bertanya, mohon untuk pada Sentu jangan menggunakan privat, tapi menggunakan everyone. Nah, di sini ada dari Bapak Dani Setiawan, yaitu mengenai ada file Word untuk dipindah ke sigil bagaimana. Jadi seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, pada sesi sebelumnya, yaitu pada Word, yaitu disimpan menjadi HTML web page filtered, lalu nanti tinggal buka sigilnya dan langsung di open saja Pak untuk yang HTML-nya. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak Denny bisa mengaktifkan mikrofonnya jika ada tambahan lagi atau mungkin kurang paham. Lalu Bapak Dani. Halo Bapak Dani Setiawan. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Oke, baik. Suaranya tidak terdengar dengan baik di sini Pak. Halo, selamat malam. Ya, halo. Ya, selamat malam Bapak Dani. Halo. Ya Bapak. Halo Bapak Dani. Baik. Halo Bapak Dani. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Nah, di sini ada dari Ibu Darlianti mengenai bagaimana prosedur untuk buku. Ya, halo Pak, selamat malam dengan Bapak Dani. Halo, selamat malam. Betul. Halo, selamat malam. Ya, Berarti bagaimana Pak? selamat malam Pak Bima. Iya, Itu selamat dari malam Pak file Dani. Dokumen itu. Ya, selamat malam Pak Bima. Halo, selamat malam. Halo, iya Pak, Bima. selamat malam. Bisa dengar suara saya Pak? Bisa dengar Pak Bima. Ya, baik. Bagaimana Pak Dani? Berarti dari file Word dokumen yang kita punya, Ya. kita simpan dalam format HTML dulu ya Bapak? Iya, benar sekali Pak. Nanti di file tab asnya itu ada web page filter. Pilih yang web page filter, jangan yang web page saja. Jadi web page filter. Ya, itu ada di sana. Web page filter itu adalah nantinya akan disimpan menjadi HTML. Ya baik, saya coba dulu ya. Oke. Web page filter ya? Iya, ada Pak. Terlihat. Ada. Ya, seperti itu.
Oh ya. Oke. Terus setelah disimpan dalam webpad filter nanti ke Iya, di sigilnya nanti tinggal di open saja Pak. Ininya file yang baru saja di shift as menjadi HTML. Oh, tadi langsung dibuka di sigilnya saja begitu. Iya, betul sekali Bapak. Terus setelah dibuka di sigil, kita bisa edit yang tadi ya, ngedit buat Iya, di- sekali. Iya Pak. Oh ya, oh ya. Terima kasih banyak Pak Bima. Iya. Untuk lebih jelasnya kan nanti bisa lihat lagi Pak di MOC untuk video tutorialnya. Oh ya, Seperti itu. ya, ya, ya. Ya, Terima kasih banyak Pak Bima. sama-sama Bapak. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai dari Ibu Darlianti, apakah di sini prosedur untuk buku digital yang sudah jadi untuk dimintakan ISBN melalui Syamolek. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kristiawan Eko, untuk ISBN melalui Syamolek sendiri nanti akan dijelaskan lagi di sesi keempat. Karena untuk ISBN sendiri yaitu masuk di dalam publikasi. Jadi nanti untuk sesi selanjutnya bisa mengikuti lagi untuk video konferensinya dan akan diterangkan kembali oleh Bapak Kris mengenai hal tersebut. Di sini dari Ibu Eneng sama seperti Bapak Dhani Setiawan tadi sudah memiliki buku sendiri, buatan sendiri dari Microsoft Word. Kemudian bagaimana cara mengubahnya menjadi buku digital. Nah, video yang sebelumnya pada video conference pada sebelumnya yaitu sudah dijelaskan tentang cara menjadikan dari dokumen di Word menjadi buku digital. Nah, tadi juga terlihat tutorial disampaikan dari saya kepada Pak Dhani Setiawan yaitu untuk buku Word sendiri di save as menjadi HTML. Nah, bisa dilihat di MOC, Pak Ibu Eneng nanti di MOC video tutorial mengenai convert dari Word menjadi buku digital. Nah, kemudian di sini ada dari Ibu Dewi video yang dimasukkan ke dalam buku digital tidak muncul di readernya. Nah, benar sekali mungkin di sini width-nya penempatannya salah. Nah, untuk width sendiri itu yaitu adalah di dalam sintak video bisa saya share. Ibu Dewi sudah tahu tentang cara membuka code view-nya. Di sini sudah terlihat. Mungkin penempatan width-nya salah. Saya bisa mencoba mengulangi lagi apa yang dijelaskan oleh Bapak Kris tadi. Nah, untuk penempatan width sendiri itu seperti ini, Bu. Nah, nanti kan terlihat seperti src begini. Ini adalah lokasinya. Kemudian width-nya itu di sebelah petik. Ini, Bu. Nah, nanti besarnya dari Pak Kris tadi yaitu 450 px. Nah, mungkin penempatannya salah. Nah, pastikan untuk width-nya itu di sebelah sini, di bagian sini. Di sebelum tutup ini. Jadi seperti itu. Bagaimana Ibu Dewi? Apakah bisa diulang lagi nanti untuk memasukkan videonya? Seperti itu. Bagaimana Iya, Ibu Pak. Dewi? Nanti saya ulang lagi, Pak. Insya Allah. Iya. Iya, Iya, Pak. baik. Saya sudah lihat. Nanti insya Allah saya ulang. Baik. Makasih, Pak. Sama-sama Ibu.
Kemudian di sini juga ada dari Bapak Dodi Indrajati membuat heading 1 dan seterusnya. Waktu di MS Word apa bisa disigil. Nah, sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kris tadi, mungkin kepada Bapak Kris bisa mengulang lagi tentang tata cara memasukkan heading pada buku digital disigilnya. Pada Oke, Bapak baik. Kris. Sebentar. Oke. Saya akan coba share screen lagi. Tadi untuk bagaimana penggunaan heading ya? Pemasangan heading. Pemasangan heading. Oke, baik. Jadi pertama-tama dengan Ibu siapa tadi, maaf? Dodi Indrajati, Pak. Oh, Bapak Dodi ya? Iya, Oh, betul. Ibu Dodi atau Bapak Dodi? Bapak Dodi. Oh, Bapak Dodi. Oke. Baik, Bapak Dodi. Jadi gini. Di sini pertama-tama sebenarnya misal kalau Bapak di Word sudah dikasih heading 1, heading 2 dan seterusnya, itu nanti Iya. di apa namanya? Di Sigil. sigil itu nanti langsung akan langsung ada settingannya heading 2, heading 1 Oh, gitu. terusnya. Ya, Jadi ya, ya. sama Oke. sih. Bapak bisa Sama ngasih ya. di sini atau di Di sigilnya. sigil. Kalau sigil ya kayak tadi. Jadi misal kita harus menempatkan mana itu Heading 1, heading 1, mana heading 2 contohnya heading ini. 2. Ini di sini adalah mengenal Adobe. Ini adalah heading 1. Iya. Terus daftar isi heading 2, heading 2, heading 2, heading 3 dan seterusnya. Kira-kira Oke. seperti itu, Bapak. Gitu. Oke. Satu lagi, Pak, mau nanya boleh? Iya, silakan, Bapak. Untuk versi hard copy-nya, kalau misalkan dari buku digital kita mau bikin hard copy untuk misalkan untuk bukti bahwa kita sudah punya buku kan, Iya. ya mau dimasukkan ke perpustakaan yang belum ada digital booknya, gimana itu Pak ya? Kita ngeprint sendiri, ngeprintnya Oke. gimana ini? Ya. Oke, Bapak. Jadi gini, pertama-tama Bapak harus punya ISBN dulu dan ini apa namanya? Bentar, saya lupa. Publisher ya? Publisher atau ini? Contohnya kayak Gramedia. Gramedia itu ada banyak ya publishernya ya. Contoh publisher ya, cek dulu. Ya. Publisher. Jadi sebenarnya banyak publisher di sini. Jadi Bapak harus terlebih dahulu punya ISBN. Jadi kalau sudah ISBN, contohnya nih, buku Bapak dimasukkan ke Siamolek, mau di ini, apa namanya, diprintin ya kalau nggak salah ya, diprintin. Jadi yang ngeprintin tuh yang ini, publishernya tersebut, contohnya Siamolek, kira-kira seperti itu. Jadi step by stepnya Bapak harus punya ISBN. Kalau Bapak mau ini minta ISBN ke Siamolek bisa, mengirim email saja, besok akan kami jelaskan ulang. Setelah itu ngirim email, terus dari Siamolek itu memintakan nomor ISBN ke pusatnya, dari pusat terus memberikan nomor ISBN ke Siamolek, baru nomor ISBN diberikan ke Bapak. Nah, setelah itu gitu ya. di situ harus ada kan publishernya adalah Siamolek. Jadi yang Bapak bisa meminta tolong Siamolek atau ini ngeprintin atau itu Bapak bisa komunikasi via email ke Siamoleknya. Atau Kalau yang lain sendiri bisa. tidak boleh berarti Pak ya? Itu print sendiri tidak boleh Pak ya? Nyetak sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa sih Pak. Cuman harus ada izin dari publisher terlebih dahulu karena ada nomor ISBN-nya. Oke.
Kira-kira seperti itu, Bapak. Oh gitu ya. Ya. Oh iya iya ya. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, Bapak, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Kris dan Bapak Dodi. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan dari Ibu Diana. Dalam tugas akhir membuat buku digital, apa harus ada audio atau video di dalamnya? Tentu Ibu Diana diwajibkan untuk memasang video di dalam buku tersebut yang sesuai dengan tema atau materi atau penjelasan dari buku yang akan dijadikan buku digital tersebut. Jadi harus sesuai. Selanjutnya juga di sini. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Bapak. Baik, boleh Bapak Kris bisa dilanjutkan. Tadi Ibu siapa, maaf? Ibu Diana Sari. Oke, Ibu Diana atau Bapak Ibu yang lainnya. Jadi gini, untuk pengumpulan tugasnya nanti Bapak Ibu diwajibkan membuat satu buah buku digital EPUB. Nah, di dalamnya itu harus ada ini video, gambar. Setelah itu ada table of content atau daftar isinya. Setelah itu dikasih informasi mengenai pembuatnya siapa, detailnya apa, judulnya apa, maaf. Nah, itu diminta editor. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah ada nilainya di dalam buku tersebut. Jadi kira-kira seperti itu, Ibu Diana Sari. Ya, Ibu Diana Sari. Oke, baik Ibu Diana, apakah sudah cukup paham? Oke, kita lanjut di sini pertanyaan terakhir dari Ibu Dani Puji Rahayu. Apakah tugas nanti isi bukunya harus sesuai dengan mapel yang diampu? Dan bagaimana cara memasukkan bingkai pada lembar-lembar materi? Pada Bapak Kris, mungkin bisa mendemonstrasikan lagi mungkin ada bingkai yang ada di Word, dijadikan di screenshot atau bagaimana. Kemudian juga mengenai apakah buku ini harus sesuai dengan mapel yang diampu. Seperti itu Bapak Kris. Ya. Oke, sudah kedengaran ya. Nah, dengan Ibu Denirah Puji Rahayu dari SMPN 7 Mataram. Jadi untuk tema buku tersebut itu berbeda dengan mapel yang Bapak Ibu ampu tidak apa-apa. Jadi misal Bapak Ibu mengajar matematika, tapi ingin membuat buku digital pelajaran olahraga atau IPA, itu tidak masalah untuk pelatihan ini. Jadi terus pertanyaan kedua adalah memasukkan bingkai pada lembar materinya. Nah, untuk bingkai itu Bapak Ibu mohon dihapus. Bingkai-bingkainya itu mohon dihapus karena pada buku digital itu nanti akan berubah menjadi berantakan. Jadi kalau ada bingkai kotak itu silakan dihapus. Kira-kira seperti itu Ibu Deni Puji Rahayu. Bagaimana Ibu? Halo, bagaimana Ibu Deni Puji Rahayu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo, selamat malam. Ya, halo Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Dani lagi, Pak. Baik, ada apa Pak? Ada pertanyaan? Tadi sepintas saya menyimak kan harus ada file video ya Bapak ya? Iya, benar sekali Pak. Nah, untuk file video itu harus karya kita, apa boleh kita punya yang minta download dari YouTube dan sebagainya, atau bagaimana Pak? Ya, seperti yang dijelaskan Bapak Kris tadi, juga ada pertanyaan dari Bapak tadi juga mengenai tentang video yang apakah boleh diunduh melalui YouTube. Jadi begini Bapak,
untuk video sendiri di dalam pengumpulan untuk sesi pengumpulan untuk training online di buku digital ini dibolehkan, tidak apa-apa. Tapi nanti jika ingin dipublish, jika ada ISBN itu diharuskan untuk video buatan sendiri, Pak. Oh iya. Ya, jadi seperti itu Terima Pak. kasih Pak Bima. Ya, sama-sama Bapak. Oke, kita lanjutkan lagi di pertanyaan dari Ibu Dahliani mengenai apabila kami dari LPMP isi dari buku merupakan bentuk laporan kegiatan yang kami lakukan. Jadi begini, mengenai buku menggunakan laporan kegiatan. Nah, sebenarnya di buku digital ini di dalam pengumpulan nanti itu dipastikan yaitu tentang pembelajaran. Nah, bila laporan kegiatan tersebut terdapat unsur-unsur pembelajaran, itu tidak apa-apa. Tapi jika laporan kegiatannya yaitu hal lain, hanya institusi untuk institusi itu sendiri, itu tidak boleh. Jadi memang buku digital ini dikhususkan untuk media pembelajaran. Entah itu dari karya ilmiah atau matrikulasi-matrikulasi yang sedang diampu atau seperti itu. Mungkin ada Bapak Kris ada tambahan? Sudah. Lalu di sini ada dari Ibu Dewi untuk memasukkan videonya masih error, masih salah. Untuk memintakan bahwa Ibu Dewi ini bisa share screen. Baik, saya coba cari dulu. Boleh Bu, sebentar. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ya, Ibu Dewi bisa share screen. Bentar Pak, bentar. Ya. Ini kan Pak yang disigil. Kan videonya sudah masuk. Yang Mohon maaf Bu. terus Screen-nya ya. Screen-nya belum terlihat Bu oleh kami. Oke. Oh, belum terlihat Pak. Baik, sudah Bu. Sepertinya mungkin koneksi. Halo Ibu Dewi. Ini yang disigil Pak. Ya, bagaimana Bu? Iya Pak, ini yang disigil Pak. Bisa lihat screen-nya? Iya. Ini videonya sudah masuk Pak, yang disigil. Iya benar sekali Bu. Yang di mana? Redium. Ini Pak, sudah masuk. Tapi tidak bisa dibuka. Ini sudah ada Pak. Cuma gimana cara bukanya ini Pak? Oke. Ini yang sudah jadi nih Pak, yang sudah di Redium Reader. Jadi begini Bu, sebelumnya coba saya lihat dulu yang disigilnya. Ini yang disigilnya Pak. Oh itu. Ini itu coba langsung di play saja Pak Bu yang di. Ya coba saya lihat dulu di code view-nya. Ya di code view yang itu sih gambar sebelahnya buku itu. Oh, view-nya. View-nya. Ya yang di ini Bu, yang di videonya. Ya. Ya. Nah. Ini Pak saya tambahkan di sini width-nya 450 px. Ya, itu salah Bu. WID kurang T, Bu. Salah Pak tempatnya? Width-nya benar, width-nya kurang T, Bu. Mana, Pak? Kurang huruf T. WIDTH. Oke. WID. Ya, benar sekali Bu. Penempatannya apakah sudah seperti ini? Itu tapi SRC-nya masih kosong ya Bu ya? Yang mana Pak? Jadi gini Bu, coba untuk memasukkan kembali videonya seperti yang dijelaskan oleh Pak Kris tadi, coba Ibu masuk lagi ke bagian yang buku. Itu yang video itu Ibu hapus saja tidak apa-apa.
Kak, Masuk di itu sini. iya itu tidak ada videonya Bu karena Ini ya coba dihapus masuk ke gimana? buku lagi. Mm-mm. Ya, videonya dihapus saja Bu, nggak apa-apa. Nanti diulang lagi. Hapusnya bagaimana ini Pak? Cara menghapusnya yang ini Coba bagaimana? di backspace saja Bu, atau di blok videonya, ditarik, kemudian dihapus. Kalau tidak bisa, kembali ke yang bagian sebelah buku tadi, untuk videonya dihapus lagi Bu. Bisa. Nah, itu Pak sudah Nah, terhapus. udah ya Bu? Nah, Misalkan saya sekarang, mau titip sini videonya. nah, kalau mau dimasukkan di situ, klik kanan di situ Bu. Klik kanan yang di bawahnya indikasi itu, klik kanan. Kemudian, Klik kanan, kemudian pilih insert file. insert file. Ya, coba diklik. Terus, Nah, itu di situ video. kan ada video kupu. Oh, itu Video formatnya kupu ini MOV kan, ya, Pak. Bu. Saya coba. Jadi gini, Bu. Sebenarnya dalam Oh, MOV. Iya, Pak. iya, jadi dalam buku digital tidak bisa membaca selain MP4, Bu. Oh, Ya, terus video tersebut harus gimana MP4. caranya ini, Pak? Nah, nanti di dalam MOC sudah ada aplikasi yaitu Format Factory atau Any Video Converter. Nah, sebelumnya apakah aplikasi tersebut sudah diinstal? Nah, nanti video Ibu yang video kupu-kupu ini yang dalam bentuk MOV. Pak? Ya, jadi gini Bu. Untuk aplikasi yang ada di MOC itu sudah disediakan bagaimana cara mengkonvert dari video yang selain MP4 menjadi MP4. Nah, itu nama aplikasinya yaitu Format Factory dan Any Video Converter. Ibu bisa pilih salah satu. Nanti bisa dikonvert ke MP4 video yang kupu-kupu.mov ini, Bu. Iya, Atau Pak. Caranya bagaimana, Pak? Halo, caranya bagaimana, Pak? Halo. Halo. Halo, iya Bu. Kedengeran suara saya Bu? Halo, saya ya mungkin Halo. Bapak Kris bisa membantu untuk video tersebut. Oke. Saya akan mencobanya, sharing videonya. Sebentar ya Bu ya, saya persilakan dulu kepada Bapak Kris untuk bagaimana cara mengkonvert video tersebut menjadi MP4. Saya jadikan presenter dulu Bapak Kris, nanti Ibu bisa mengikuti apa yang dibimbing oleh Bapak Kris. Sebentar. Nggak dengar suaramu. Oke, sudah. Ini ya, apa namanya? Kedengeran suara saya? Maaf. Nah, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu buka OC-nya bila ini buat untuk download aplikasinya. Buku digital, view course, aplikasi, download. Nah, dengan Ibu siapa tadi maaf? Oke, Ibu Dewi. Jadi pertama-tama Ibu nanti silakan buka lagi MOC-nya. Nanti masuk ke course-nya, course buku digital batch 2. Setelah itu pilih aplikasi buku digital, lalu pilih download aplikasi. Nah, setelah itu Ibu silahkan download aplikasi yang namanya Any Video Converter. Ini silahkan klik kanan, setelah itu pilih unduh. Klik kanan, unduh, pilih di sini tetap unduh.
Oke. Nah, ini proses download terlebih dahulu karena di komputer sini belum ada aplikasinya. Jadi saya download aplikasinya terlebih dahulu. Oke. Ini adalah berapa ini sih? Aplikasinya adalah 35 MB. Oke. Kita tunggu sebentar untuk proses downloadingnya, download aplikasinya. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, silakan diinstal terlebih dahulu nantinya. Ini video converter. Jadi Bapak Ibu, di sini ada dua aplikasi untuk mengkonvert video. Bapak Ibu bisa lihat tadi. Oke, sebentar, yes. Yaitu ada any video converter atau format factory. Jadi bisa pilih salah satu, fungsinya sama yaitu mengkonvert video. Bisa next, install. Oke, kalau sudah diinstal, pilih launch any video, converter. Oke, mana ini? Aplikasinya ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, tadi video, oh ada banyak ini. Terlalu banyak. Oke. Jadi tadi Ibu, tadi adalah videonya formatnya MOV. Nah, ini karena saya nggak ada format MOV, saya pilih video sembarang saja. Nah, caranya Bu tinggal cari video tadi, setelah itu di-drag di sini, di-drag saja. Nah, nanti kayak gini, langsung seperti ini. Nah, setelah itu, ini, bentar. Settingannya mana nih? Setting. Oke. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu pilih. Ini kan formatnya adalah MP4. Jadi Bapak Ibu silakan, bila formatnya bukan MP4, silakan convert dulu, download any video converter. Setelah itu masukkan video tersebut, tentunya itu tadi MOV taruh di sini. Setelah itu di sini test outputnya silakan ubah menjadi MP4. Nah, ini saya ubah menggunakan settingannya yang ini HTML5 saja. Nah, ini pilih MP4. Setelah itu di sini Ibu silakan pilih
letak penyimpanannya nanti di mana. Contohnya adalah saya taruh di data D, setelah itu pilih confirm. Nah, setelah itu, baru bisa pilih convert all. Nah, ini silakan pilih, setelah itu nanti ditunggu hingga 100%. Kira-kira tahapannya seperti itu. Jadi, pertama-tama, Bapak Ibu silakan download aplikasinya, Any Video Converter. Setelah itu, install video aplikasi tersebut. Nah, setelah itu buka aplikasinya, yaitu Any Video Converter. Setelah itu, nanti Bapak Ibu silakan taruh atau drag and drop videonya yang tadi format MOV atau yang lainnya. Nah, itu silakan drag and drop, taruh sini langsung. Dan jangan lupa press outputnya diubah menjadi HTML5. Ya, ini pilih MP4. Atau mau disimpan di mana? Ini ditaruh, misalnya taruh D. Setelah dikonfirm, pilih confirm. Setelah itu kalau sudah semua, pilih convert all file video. Kira-kira seperti itu. Dan bila videonya sudah terconvert, silakan buka kembali buku sigilnya. Nah, buka sigilnya, setelah itu masukkan insert filenya, masukkan videonya, pilih file, silakan cari video yang udah dikonvert tadi di mana. Setelah itu contohnya ini. Oke. Mana tadi? Nah, ini contohnya ini. Bisa saja biar tidak bingung. Nah, di sini silakan pilih menu code view. Code view ini adalah videonya. Nah, jangan sampai lupa di sini SRC dibiarkan tetap seperti itu. Ini adalah SRC adalah tempat lokasi video tersebut. Nah, setelah itu jangan lupa ditambahkan width-nya, width kira-kira 450 px. Jangan lupa ada petik 2-nya, petik 2 width sama dengan. Nah, setelah itu balik lagi, disimpan. Setelah itu masuk Radium dan silakan dibuka lagi. Kira-kira seperti itu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Masih putus-putus tadi suaranya, Pak. Mohon diulangi lagi pada saat naruh di anu tadi Di any video. tadi. Oke. Di any video. Oke, saya ulang ya. Ya, Nah, jadi di sini Ibu bisa drag and drop secara langsung atau silakan pilih add. Add, setelah itu silakan cari videonya tadi di mana. ya. Contohnya video tadi ada di sini, video ini. Nah, ini formatnya contohnya bukan MP4 karena saya nggak ada video format lain, jadi saya pilih yang MP4 saja. Nah, ini pilih bentar. Ini formatnya apa ya? WMA, contohnya WMA. Nah, setelah itu pilih press output. Nah, setelah itu Bu bisa pilih HTML5. HTML5, jangan lupa disimpan di mana, pilih confirm. Setelah itu pilih convert file now. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar ini. Kalau sudah, masuk ke sigil lagi, cari tempatnya mau ditaruh di mana. Di sini contohnya klik kanan, insert file. Silakan cari video tadi. Saya taruh di data D. Tadi videonya ada di HTML5 di sini. Nah, ini ada dua format. Ini saya pilih yang ini. Contohnya ini saya masuk ke
code view. Videonya tadi saya cari terlebih dahulu. Maaf, bentar. Ini adalah videonya. IDTH sama dengan 3450 PX. Saya simpan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba jalankan ulang. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Kira-kira seperti itu, Ibu. Mungkin Iya, bisa Pak. Terima dicoba lagi kasih. nantinya. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin satu kali ini aja. Satu pertanyaan terus saya jelasin ini lagi apa namanya? Yang saya jelasin lagi nantinya. Satu lagi ya. Kalau nggak ada, nggak langsung saya jelasin aja. Langsung saya jelasin aja. Oh, iya. Mungkin sebentar masuk ke pertanyaan satu lagi, karena selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Kris. Ada penjelasan lagi, yaitu tadi sebentar saya coba baca dulu. Di sini ada dari Ibu Triwikanah, Bu Ikhwani Triwikanah, yaitu tentang pembelajaran untuk pendidikan keluarga. Tidak apa-apa, Bu. Asalkan itu adalah media pembelajaran, tidak apa-apa dijadikan buku digital. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya langsung saja, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9. Kepada Bapak Kris saya persilakan untuk menjelaskan hal-hal yang selanjutnya. Oke. Saya akan menjelaskan untuk share marketnya. Jadi dimohon Bapak Ibu mendaftar ke share market. Oke, saya share terlebih dahulu ya. Astagfirullah. Udah. Saya coba share terlebih dahulu. Nah, silakan Bapak Ibu mendaftar di sharemarket.seamulek.org. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mendaftar terlebih dahulu, karena ini akun-akun nanti harus dikonfirmasi nantinya oleh Seamulek. Jadi nggak boleh sembarangan orang langsung register, langsung ngupload itu tidak boleh. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mendaftar di seamarket.seamulek.org dengan cara register. Silakan Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu. Contohnya kristiawan.eko@seamulek.org. Setelah itu passwordnya. Nah, setelah itu silakan klik sign up. Nah, jadi Bapak Ibu diusahakan silakan hari ini atau besok silakan register terlebih dahulu. Jadi nanti tim dari kami akan meng-approve-nya atau menyetujuinya. Oke. Mungkin itu aja. Jadi untuk sesi keempat ya. Sesi keempat nanti kita akan masuk ke publikasi dan cara mendapatkan ISBN. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak Ibu. Jadi mohon hari ini atau besok sebelum sesi selanjutnya atau vikon selanjutnya, Bapak Ibu dimohon register di seamarket.seamulek.org. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bapak Bima. Baik, terima kasih pada Bapak Kris. Mungkin 2 atau 3 kali pertanyaan. Oke. Kita lihat dulu di bagian chat. Kita ambil 2 pertanyaan. Di sini coba saya lihat dulu. Dari Ibu Eneng Fitriani, menggunakan Microsoft Word 2013, yaitu bingung tentang cara merubah ke HTML. Sebenarnya
gini Ibu Eneng, untuk menjadikannya ke HTML itu memang tidak terlihat di save as type-nya tulisan HTML. Tapi Ibu pilih yang namanya web page filter. Nah, nanti di situ ada bukan XML tapi web page filter. Nah, nanti akan otomatis ketika sudah di save as bentuknya akan menjadi HTML. Bagaimana Ibu Neng? Halo Ibu Neng. Dicontohin, Pak. Oke. Ya, terima Oke. kasih. Sudah. Ya, Oh, sudah sudah. paham. Oke, Ya. baik. Lanjut lagi di sini. Oke, di sini ada dari Bapak FX Yulias Manto. Sepertinya masih bingung tentang daftar isi. Jadi menanyakan bahwa penjelasan yang berbeda mengenai daftar isi yang ada di Word dan mengapa kok dihapus selanjutnya pada buku digital sendiri ada daftar isi. Jadi begini, di bagian Word itu dihapus karena di Word itu daftar isi untuk masuk ke dalam ini Pak, untuk sebagai indikasi pada halaman-halaman tertentu. Seperti misalnya ingin membuka tentang penjelasan Adobe Flash, itu halaman ketiga. Itu adalah daftar isi yang ada di Word. Nah, itu dihapus. Tapi nanti seperti penjelasan dari Bapak Kris, di pembuatan daftar isi sendiri di Sigil, itu ada caranya sendiri, bukan dari Microsoft Word. Jadi ada cara sendirinya, yaitu seperti tadi yang generate ya, yang ada generate table of content. Itu adalah membuat daftar isi pada buku digital yang nantinya tidak akan terlihat halaman-halaman, tapi ketika melakukan eksekusi pada salah satu item akan langsung tertuju di item tersebut. Jadi seperti itu Bapak FX Julius Manto. Apakah ada pertanyaan lagi atau masih bingung? Halo Bapak FX Julius Manto, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Halo Bapak FX Julius Manto, bisa mengaktifkan mikrofonnya Pak? Oke, sepertinya di sini tanda mikrofon juga tidak aktif. Mungkin sampai di sini dulu mengenai untuk video conference sesi ketiga. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pak, boleh tanya satu, Pak? Oh, boleh Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Edi, Pak. Ya, ada apa Pak Edi? Tadi Pak, tolong dicontohkan, saya pakai kalau yang 2007 itu Pak, itu mau di-save ke HTML gimana Pak caranya Pak, dicontohkan Pak? Dari Word. Baik, coba saya share. Ya, boleh kepada Pak Kris sebentar. Saya jadikan presenter dulu. Oke, langsung saya share saja. Saya sudah jadi presenter Bapak. Sebentar. Saya share screen langsung saja. Oh ya. Nah, tadi Bapak siapa? Maaf. Bapak Edi. Bapak Edi ya. Bapak Edi menggunakan Microsoft 2007 ya. Sebenarnya sama aja. 2007, 2017 dan 2015 yang lainnya. Itu tinggal klik file. Itu Bapak silahkan cari yang namanya Save As. Save As. Setelah itu di sini di bagian Save As tipenya itu silakan Bapak ubah menjadi web page filtered. Web page filtered. Setelah itu bisa langsung di save.
nanti akan formatnya langsung berubah menjadi HTML, dan HTML-nya nanti Bapak bisa masukkan ke sigilnya. Kira-kira seperti itu, Bapak. Bagaimana, Bapak? Terima kasih Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, saya kembalikan lagi ke Bapak Bima. Tutup. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Kris. Berikut adalah hasil dari video conference sesi ketiga ini. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai satu kesimpulannya bahwa kita telah membahas tentang bagaimana cara melakukan editor pada buku digital di dalam sigil, seperti membuat daftar isi, menambahkan video, kemudian juga kita tadi masuk ke dalam readiumnya, readingnya, serta metadata editor. Nah, dalam sesi selanjutnya, di sesi keempat, akan diadakan hari Selasa ya Pak? Nah, nanti yaitu mengenai publikasi. Oleh karena itu diharapkan kepada peserta juga bisa ikut join di dalam sesi terakhir nanti di sesi keempat. Dan juga jangan lupa untuk selalu juga misalnya mungkin mengalami bingung atau apa, bisa melihat lagi di MOOC, materi-materi dan video tutorial ada di sana. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Bapak Kris, di video tersebut juga ada. Mengenai hasil dari video conference di sesi ketiga ini, nanti kita akan upload di YouTube dan akan kita share di grup WhatsApp kita. Jadi seperti itu. Demikian dari saya, Bima Laksana Putra sebagai host. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Kris selaku pemateri dan seluruh peserta yang telah mengikuti untuk video conference di sesi ketiga ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya. Nah, nanti kita akan buka Vicon ini sampai dengan pukul 9.30. Pada Bapak peserta jika ingin berdiskusi dengan yang lainnya bisa. Kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.